من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Nah, itu bedanya ya. Kalau sudah lama jadi ustadz, gitu. Irit materinya gitu ya. Panjang-panjang selesai gitu ya. Kalau kemarin tenaga-tenaga baru kan ya, ngebut gitu. Memang perintahnya begitu. Tapi kalau udah pintar begitu ya. Dia rem-rem. Cuma 3 sih Abdullah bin. Gak apa-apa. Yang penting kita paham semua. Karena ada syarahnya yang banyak. Ya, hati-hati dengan angin, ya. Angin ini kalau masuk angin aja udah bahaya, ya. Belum dia mengadapnya. Ya, orang bilang masuk angin dan menakutkan. Baik, kita teruskan dari Bismillahirrahmanirrahim kemarin dia dijelaskan. Kemudian baru sampai di mana? Allahumma ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim sudah. Allahumma ya Ali. Pertama ya Ali, ya Azim, ya Halim. Ya Ali arti daripada Al-Ali, ya Ali. Ya, yani Ali fi mulkihi wa sultanihi wa laysa fawqahu syai'un fi ar-rutbah wal hukm. Ya. Ya Ali, apa yang kalau kita baca ya Ali arti Allah Maha tinggi. Maksudnya bagaimana? Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca ya Ali, udah enggak ada. Ada orang hebat, ada orang punya pangkat yang tinggi, ada orang punya kekuasaan yang tinggi. Dibanding Allah, enggak ada apa-apanya. Itu maknanya. Kalau kita baca ya Ali, itu di atas segala-galanya ada Allah, selesai. Udah, yang lain kecil di bawahnya semua. Gitu. Itu yang kita yang harus kita fahami dari bacaan-bacaan tadi. Ya Aliyu, arti Allah yang Maha tinggi, lebih tinggi dari semua sifat yang terlintas pada benak kita, gitu ya. Kita memikirkan Allah itu seperti apa, itu pasti di atasnya. Kekuasaan Allah itu seperti apa, di atasnya. Itu semua itu mana ya Ali, ya. Ar-Rafi alladhi ya'jizu anhu wasful wasifin, ya, wa ma'rifatul arifin. Yang ajiz, tidak mampu orang mensifatinya, mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang disebutkan. Kemudian Imam Qushairi mengatakan min uluwihi, ya, min uluwihi ta'ala annahu la yasiru takbirul ibad lahu kabiran wala bi ijlalihim ta'zimihim jalilan wa 'azima. Itu makna kata Imam Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, takbir kita itu tidak menjadikan Allah lebih besar lagi. Gitu. Itu maknanya Al-Ali, tidak mentok. Semua yang kita anggap sebesar apa, Allah pasti lebih dari itu. Setinggi apa, Allah lebih dari itu. Begitu juga kita mentakdimkan atau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu semua. Ya Aliyu. Kemudian ya Azim. Ya Azim itu kalau diterjemahkan namanya Maha Agung. Ya, tapi Azim artinya huwa al-baligh fi aqsa maratibil 'uzmah. Ya, yang paling tinggi dari segala keagungan, itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yatasawwaruhu aqlun wa la yuhitu bi kunhi fikrin. Ya, kemudian tidak bisa dibayangkan pakai akal dicerna seperti apa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada makna ya azim. Udah masukkan dalam hati ini, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Yang al-mausuf bi jam'i sifat allati taliqu bihi. Sifatnya bagaimana? Sifat la taliq bihi, yang mempunyai sifat dari semua sifat-sifat yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya Halim, ya Aliyu, ya Azim, kemudian ya Halim. Itu disebutkan Halim. Apa Halim itu? Halim huwa alladhi ya'lam dunubal qusah wa yara mukhalafatahum li amrihi wa nahyihi. Itu artinya ya Halim. Halimnya Allah itu apa? Yang disebut Halim, orang menyebutkan bijak, ya. Kemudian Halim itu kalau dimaksudkan di sini adalah ya'lam dunubal qusah. Allah yang maha mengetahui dosanya orang bermaksiat. Gitu. Allah itu maha mengetahui. Kita bisa bayangkan, ada orang bermaksiat kepada kita bikin peraturan misalnya begitu, jangan gini, jangan begini, depan kita, gitu. Atau apapun kita bikin peraturan, kemudian orang-orang tadi mengatakan, iya, baik. Tapi di luar dia maksiat, gitu. Kemudian kita tahu bahwa orang itu maksiat. Kira-kira kalau ketemu orang itu gimana? Melanggar peraturan yang kita bikin, dan dia mengatakan iya betul, ya betul, ini peraturan demi kebaikan, betul ini demi kebaikan, benar, manggut begitu ya. Ternyata dia melanggar, gitu. Ternyata dia melanggar dengan peraturan yang kita bikin. Kira-kira kalau kita ketemu kemudian kita ketemu orang itu, bisa nggak senyum gitu? Kita ditipu, gitu ya. Awas, besok sebelum maghrib bisa kita peraturan harus mandi semua, atau setelah maghrib mandi, kemudian harus salat tarawih. Paham? Kita kasih peraturan. Ini orang-orang semua di depan kita, gitu. Besok nggak mandi, nggak salat tarawih, ya. Waktu terakhir udah selesai semua, pura-pura duduk. Tapi kita tahu ada CCTV, ini orang bohong. Begitu. Tuh ketemu, Masya Allah Ustaz. Gitu. Tapi dia melanggar orang ini. Enggak, ini gambaran. Kira-kira bisa nggak kita? Bisa nggak gitu? Nggak bisa, ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Halim ini mengetahui dosa hambanya, ya. Dia tahu dengan semua yang dilakukan. Wala yuharrikuhu ghadabuhu. Tapi kemarahannya tidak sama sekali, nggak marah Allah. Ini orang yang kurang ajar ini, begitu ya. Kalau doa masih dikabulkan oleh Allah. Itu maknanya Halim. Halim ya Allah. Berdosa, ya. Orang ini melanggar, nggak pernah sholat, gitu kan? Melanggar, membuka aurat, riba dimakan, puasa nggak puasa. Waktu dia sakit minta, ya Allah ampuni dosa, ya Allah sembuhkan penyakit. Nggak malu ya? Nggak malu kita ini. Tapi memang itu halimnya Allah. Nggak bisa sama manusia. Kalau manusia nggak pantas itu. Kita melanggar kemudian kita minta. Tapi buat Allah itu halim. Paham? Ya? Paham itu artinya halimnya Allah tidak terpancing dengan dosa yang dia lakukan. Tetap namanya itu ya halim. Maka kita, orang kalau baca ya halim ini, tadi pantas kalau kita ini. Kita kan banyak melanggar. Kurang banyak. Kurang banyak nggak kira-kira mukhalafah gitu? Banyak banget, ya banyak. Tapi kita bilang ya Halim, ya Halim, ya Halim. Karena Allah Maha tahu. Itu arti daripada ya Halim. Ya. Wala ya'jilu fi uqubatihim ma'a ghayatil qudrah. Dan Allah tidak mempercepat adab buat orang. Ini kan banyak orang kurang ajar sekarang nih. Seperti tadi disebutkan, ya. Ulama, ya, habaib dicaci, agama Islam dicaci. Sekarang ini luar biasa. Orang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW. Terang-terangan, yang enggak dipenjara juga, ya. Di penjara pun enggak. Menghina Nabi, menghina Islam. Saya Nabi ke-26 gitu katanya. Bukan orang Islam. Ya, ngomong begitu. Bukan orang Islam. Azabnya Allah itu layak ini, ya, layak untuk diadab. Begitu.
Kalau orang-orang yang soleh itu merasa memang kita layak diadab. Tapi kalau orang-orang yang kurang ajar, memang dia merasa masih belum pantas, kurang ajarnya kurang. Dosisnya harus tingkatin lagi begitu. Kan Habib Umar Al-Attas gitu ya. Umar Al-Attas duduk pakai baju bagus, mau berangkat ke masjid, jalan di perjalanan, kemudian dari atas ada orang ambil itu air kotoran dari bekas masakan apa itu yang kotor-kotor, air kotor dari atas disiram. Di bawahnya Habib Umar Sahibur Ratib. Kena rombongannya, kena semua bajunya. Begitu. Orang pengikutnya bilang yang bersama Habib Umar, "Hei, kurang ajar." Gitu ya. "Kamu nggak tahu nih siapa?" Habib Umar. Habib Umar, apa-apa. Kita ini cuma air kotor. Ya, kita itu lebih layak untuk dapat adab dari Allah. Mau sampai gitu ya. Nah, gitu. Kalau wali-wali Allah itu memang begitu ya. Walinya Allah begitu. Kita ini nggak rajin ibadah tapi merasa wali. Itu kelebihan kita ya. Nah, gitu. Iya. Nggak rajin ibadah tapi kita merasa wali, merasa hebat. Ya. Jadi itu makna daripada Al-Halim. Ya. Jadi yang Allah Taala pantas untuk memberikan adabnya kepada siapapun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengadabnya. Ada makna daripada ya Halim. Ya, apa khawasnya dikatakan? Apa keistimewaan kalimat ya Halim ini? Min khawasihi man katabahu fi baraqatin wa wada'ahu fi mazra'atin la yadurruhu al-afad biidznillah ta'ala. Itu kata ya. Ya, salah satunya faedahnya begitu. Kalau dia tulis di kertas kemudian diletakkan di mana mazra'ah, kebun. Gitu, ada kebun, orang punya tani atau punya apa, itu insyaallah enggak kena penyakit. Begitu. Mazra'ah itu tidak terkena penyakit. Ikhtiarnya boleh. Ikhtiar pakai apa? Pakai pupuk, pakai obat supaya nggak kena hama dan sebagainya. Tapi perlu kita harus ikhtiar juga. Apa ikhtiar kita? Tulis ya Halim. Itu kalau diletakkan dari pohon kayak dari mana, begitu katanya ini dijaga daripada ya Halim. Kemudian ya Alim, ya Alim, ya Halim, ya Alim. Ini sifat Allah SWT. Bima alim, al-alim, apa artinya? Maha mengetahui fi suduril ahibba wa qulubil a'da. Allah SWT maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui yang ada, yang tersembunyi di hati orang-orang yang cinta kepada Allah dan di hati orang-orang yang memusuhi Allah. Udah tahu semua. Ya, al-alim. Ya. Dalam Al-Quran, makanya kalau kita sering bertanya, kita mau tahu keadaan orang kafir, orang munafik, ciri-cirinya bagaimana? Jangan tanya ke mereka, kamu bagaimana Islam? Ya, tentang Islam bagaimana? Oh, Islam itu baik gitu. Di depan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Gitu kan? Jadi kalau mau tahu orang kafir, tahu orang munafik, ciri-ciri orang mukmin, bukan tanya kepada mereka, baca Al-Qur'an, semuanya ada. Nah, kalau baca Al-Qur'an nanti ketemu semuanya. Ya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Orang lihat sekarang ada orang benci kepada Islam, mencaci Islam, mencaci Nabi Muhammad. Enggak akan habis itu. Tidak akan bisa semua orang-orang yang benci itu, orang-orang munafik, orang-orang kafir, untuk melampiaskan kebenciannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan bisa. Ya, enggak akan bisa. Badal baghdha min afwahim, dari mulutnya udah tampak kebencian. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersembunyi dalam hatinya lebih banyak. Kata siapa? Allah. Jadi kalau ada orang mau pura-pura baik begitu. Sekarang ada orang buka puasa di kelenteng, buka puasa di tempat ibadah orang non muslim. Kenapa? Masjid nggak boleh. Tapi kalau yang non-muslim bikin buka puasa boleh. Ini kan aneh ini. Ya, ini dibiarkan supaya orang-orang Islam mengatakan bahwa kan yang lemah iman ya dapat satu piring aja. Oh, berarti semua agama sama. Gitu. Cuma satu piring. Belum tentu itu masakannya halal. Ya, yang dimasak apa itu? Nggak tahu.
ini hati-hati. Allah sudah katakan qad badatil baghdha. Sudah tampak kebencian di mulut mereka, yang tersembunyi dalam hati lebih besar. Allah Al-Alim, itu sifatnya Allah SWT. Al-Alim, Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui dalam hati. Maka kita kalau dalam hati ada apa-apa, ya Allah, Allah, ya Alim, ya Alim, Allah Maha mengetahui. Maksudnya bagaimana? Jika kita mengatakan Allah Al-Alim, udah kita nggak usah repot-repot punya bahasa kita perhalus, kita perbagus, nggak usah. Allah Maha mengetahui, udah selesai. Ya, ada orang berdoa nggak bisa doanya gitu ya, iya kan? Banyak cerita-cerita begitu, orang bisa berdoa nggak bisa doa, ya. Tapi Allah Maha mengetahui. Ya udah pakai redaksi dia saja, gitu. Karena dia sudah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui yang ada dalam hati. Kemudian apa hikmahnya kalau orang sering membaca ya alim, ya alim? Apa yang menjadikan dia baik? Man arafa annahu ta'ala alima bihalatihi, sabara ala baliyati wa syakara ala atiyatihi wa astaghfara an khati'atihi. Begitu. Kalau orang sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hatinya, maka dia akan bersabar dari musibah yang didapati, juga akan bersyukur dengan kenikmatan yang diberi, kemudian dia akan selalu beristighfar terhadap dosa-dosanya. Jadi kalau orang baca ya alim, kita tanamkan bahwa Allah Maha mengetahui. Dapat musibah, Allah Maha mengetahui. Musibah bersumber dari Allah, berani bersabar. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan dari Allah juga. Begitu. Allah Maha mengetahui. Itu. Ya. Kemudian juga kalau disebutkan tadi ya alim, ya. Apa tadi kita baca? Ya azim, ya halim, ya alim, ya. Ya Ali, ya azim, ya halim, ya alim. Begitu. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ad-Damili. Ya, disebutkan ra'aitu fi kitab ad-du'a lil 'allamah Abi Bakar bin Muhammad al-Walid ibn Tarif ibn Abdullah annahu qala dakhaltu 'ala al-Mansur. Ini ceritakan bahwa ada seorang Al-Mutarrif tadi masuk kepada rumah Al-Mansur, Khalifah Mansur. Ma ra'aituhu mahzunan. Aku dapati Mansur tadi wajahnya lagi sedih, gitu. Ya, wajahnya lagi sedih, terlihat banyak masalah di wajahnya. Gitu ya. Ini wajah yang tanpa masalah, kelihatannya. Wajah punya masalah itu wajahnya, gitu. Walaupun dia kaya, bermasalah, ya. Ini wajahnya wajah orang yang tidak punya bermasalah. Padahal dia siapa? Khalifah, kaya kan khalifahnya, kaya. Nggak pernah dulu ada cerita kekhalifahan zaman dari Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, Khalifah Abbasiyah, Umayyah yang punya utang, nggak ada ya, nggak ada. Baru di Indonesia yang ada, mulai ada utang ya. Zaman dulu itu nggak ada daulah punya utang, itu nggak ada. Ya. Iya boleh, silahkan dibaca, baca kitab Tarikhul Khulafa dari mana. Oh, kekhalifahan ini punya utang sekian, nggak ada gitu ya. Kalau yang sekarang ada banyak, dan itu boleh disyukuri. Ya. Ra'aitu mahzunan, ini khalifah kelihatan sedih, padahal dia nggak punya utang, sedih. Mansur kemudian diam, imtana al-kalam min al-kalam li faqdi ba'di ahibbati, karena kehilangan sebagian teman-temannya, dia kelihatan sedih. Qala ya Mutarrif ahraqani min al-gham ma yakshifu illa Allah Ta'ala. Ini hatiku sudah terbakar ya dari kesedihan yang tidak bisa yang bisa menghilangkan kesedihan tadi kecuali Allah. Fahal min doa asa yakshifahu Allah Ta'ala anni. Itu punya doa enggak? Tapi orang dulu kalau lagi sedih punya masalah larinya ke doa. Begitu, ya. Jadi doa. Bukan ngutang lagi. Bukan lari ke pegadaian, jangan ya. Orang Islam hati-hati ya. Sedih, apa sedihnya ini? Banyak tuntutan, istri minta macam-macam, terpaksa. Ya udah, dia angkat kipas angin bawa ke pegadaian. Enggak laku enggak kipas angin. Bawa ke pegadaian, ya. Datang situ enggak doa. Jadi orang tadi minta doa. Apa doanya? Ya Amirul Mukminin haddatsani Muhammad bin Sabit. Ya, an Amr bin Thabit al-Basri. Kemudian qala dakhalat ba'udah fi udhun rajulin min ahli al-Basrah. Ada
nyamuk yang masuk ke telinga seseorang. Ada cerita, ada nyamuk masuk ke telinga orang sampai dia tidak bisa tidur. Fa asharat lailahu wa nahara. Udah malam begadang, siang juga tidak bisa tidur karena menahan sakit ada binatang yang masuk ke telinganya. Faqala rajul min ashabi Hasan, ud'ullah bi du'ail Ala al-Hadrami. Kemudian dikatakan, coba doakan dengan doanya Ala al-Hadrami, sahibu Rasulillah, sahibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alladzi da'a bihi bil mafaza wal bahr fa qala sallallahu ta'ala. Waktu itu bagaimana dia mendapati dalam keadaan dia di Sohra, kemudian 2 kali kejadiannya, kemudian yang kedua juga dia mendapatkan di lautan, ya. Qala wa ma huwa, apa ceritanya? Ala al-Hadrami, ana singkat saja, dikatakan bahwa dia kehausan yang luar biasa dalam keadaan sudah hampir mati, sudah enggak ada air, kemudian fanazala wa shalla rak'atain. Ini amalannya. Turun, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baca doanya, ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Sama ini, cuma tertibnya aja beda, ya. Tapi tertibnya dalam hadis ini disebutkan ya Halimu, ya Alimu, ya Azim, ya Aliyu, ya Azim. 4. Ya. Isqina, beri kami minum, ya. Langsung datang faja'athu sahabah ka'annaha janah tayr, ya, langsung datang mendung dan diturunkan air, minum di situ dan diminum, ya. Makhidha qabla dzalika al-yawm wa ma ba'dahu. Kemudian waktu dia di perjalanan, begitu ya, di perjalanan irtahalna hatta ataina Khalij, sampai ke laut, bahar. Sampai di laut, padahal dia diutus oleh Rasulullah SAW, disebutkan di sini. Kemudian dia tidak bisa menyeberangi laut karena tidak ada kapal, perahu. Sama bin Al-Hadrami tadi mengatakan, dia turun lagi, sholat 2 rakaat, baca lagi doa dengan doa yang sama. Oh, dia punya senjata pamungkas ini. Apa doanya? Doa tadi, ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim, ya. Ini yang ada di situ juga sama, cuma tertibnya aja yang beda. Gak ada perahu yang bisa mengantarkan dia, ya, gak ada perahu. Salat rakaatain dibaca, lal ajizna, ya Allah, bisakan kami melampaui ini tadi, laut di depannya laut, ya. Tsumma akhadha bi anani farasihi, tsumma qala juz bina bismillah. Masya Allah. Ayo naik kuda, kudanya pakai ke laut, ya. Kudanya dinaikkan ke laut, jadi lewat laut itu, ya. Bismillah, ya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu famasyaina 'alal ma', kami jalan di atas air. Ini sebutkan salah satu karomahnya para sahabat. Sahabat itu ada yang karomah, yang menunjukkan hal-hal yang seperti itu, tapi tidak banyak diceritakan karena mereka di hadapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan bahkan kaki kuda pun tidak basah, tidak ada yang basah untuk naik di atas kuda, ya. Wa kana al-jaish 4,000, ada 4.000 orang. Itu dalam riwayat dikatakan 4.000 semua itu naik kuda di atas laut semua. Begitu. Itu iman. Ini kalau hadir belum tentu mau, ya. Ini benar nggak ini? Ya, itulah keyakinan para sahabat. Udah berangkat ya. Wallahi ma kharatna min indihi. Qal wa wallahi, waktu diceritakan tadi kan yang cerita siapa? Yang bercerita di Mutarrif yang diminta oleh Mansur, kan dia ceritakan lagi ini apa, doa apa ini doanya. Fa kharajna min indihi hatta kharajatil ba'udah, ya, min udunihi. yang kemasukan ba'udah sudah sembuh, ya. Fabariha, ya. Kemudian Mansur fastaqbalal qiblah wa da'al Mansur bihadzal du'a. Waktu sudah ngerti, dapat riwayatnya 2 riwayat, langsung dia menghadap kiblat, dia sholat 2 rakaat, dia angkat tangan, hilang tadi kesedihannya. Langsung praktek, mesti gitu ya.
Nah, nanti pulang langsung praktek. Ya, kita doa apa aja yang dalam hati kita, punya kesedihan, punya apapun, kita berdoa dengan doa tadi dari hadis Rasulullah SAW. Itulah yang disusun oleh Imam Abil Hasan Asyadili. Ya, ini dikatakan walaupun hadis ini dikatakan ada yang mengatakan dhaif, bahkan sebagian yang mengatakan maudhu, ya hadis riwayat ini, tapi kita biasakan kalau ada hadis yang dikatakan dhaif oleh para ulama, belum tentu dhaif untuk yang lain, kan itu penilaiannya. Seperti utlubul ilma walau bisin, sebagian ulama mengatakan itu hadis maudhu, tapi sebagian mengatakan sahih, begitu ya. Nah, maka kita biasakan, jangan sok pintar, ya, bilang oh hadis ini dhaif, hadisnya dhaif, begitu. Mau diapain kalau dhaif? Mau dibuang? Intinya jangan ada buang, begitu ya. Hadis Rasulullah SAW dari jalur yang ini mungkin dianggap dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini, itu biasakan kita seperti itu ya. Adab ahlus sunnah wal jamaah itu seperti itu ya. Alhamdulillah, itu salah satu dari doa riwayat daripada apa yang disebutkan dalam riwayat ini ya.